Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Husin Lubis, NIM 0306191027. Jadi di sini saya akan mempresentasikan perubahan fisika dan kimia. Jadi adapun tujuan untuk mempelajari ini adalah agar kita dapat mengetahui tentang sifat fisika dan kimia. Dan yang kedua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang ketiga, pemisahan campuran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali peristiwa yang berkaitan dengan sifat fisika zat. Adapun sifat fisika zat yang meliputi perubahan wujud zat, pembuatan larutan dan kelarutan. Contoh perubahan zat yang mengembun dan menguap dan membeku seperti gambar yang tertera di bawah berikut. Dan contoh pembuatan larutan dan kelarutan seperti larutan gula bercampur dengan teh. Sifat kimia zat banyak dimanfaatkan. Contoh pemanfaatan sifat kimia zat adalah mencegah besi berkarat, mengawetkan makanan, dan memadamkan kebakaran. Adapun sifat fisika dan kimia zat, yaitu diantaranya sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat, misalnya wujud, warna, bau, titik didih, titik lebur, dan kelarutan. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang dapat diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat lain. Misalnya, dapat berkarat pada besi, dapat busuk pada makanan, dan dapat dibakar. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan suatu zat baru. Sebaliknya, perubahan kimia dihasilkan suatu zat baru. Perubahan kimia karena menghasilkan zat baru setelah proses perubahan atau reaksi. Perubahan kimia juga disebut reaksi kimia. Zat yang bereaksi disebut bereaksi atau reaktan. Dan zat baru yang dihasilkan disebut hasil reaksi atau produk. Adapun contohnya yaitu cahaya kembang api terjadi karena perubahan kimia. Dan timbul gas merupakan ciri perubahan kimia. Perubahan fisika yang perlu kamu ketahui adalah perubahan wujud yang mengalami peristiwa membeku, mencair, mendidih, menguap, mengembun, dan menyuplin. Materinya dapat berwujud seperti padat, cair, dan gas. Seperti contoh yang tertera di bawah berikut. Materi berwujud seperti padat, cair, dan gas. Dan yang terakhir materinya adalah pemisahan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk membersihkan zat berguna dari pengotornya. Pemisahan campuran dapat dilakukan berdasarkan sifat fisika. Misalnya, ukuran partikel, titik didih, dan kelarutan. Pemisahan campuran dilakukan untuk membersihkan zat berguna dari pengotornya. Berdasarkan sifat fisiknya, campuran dapat dipisahkan dengan cara pengayakan, penyaringan, sentrifugasi, penguapan, disetilisasi, kromatografi, interaksi, dan sublimasi. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk materi saya. Terima kasih. Kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.